Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian menyelami kisah seorang tokoh yang pernah mengalami kehilangan besar, namun berhasil menemukan makna hidup yang mendalam, seorang pedagang bernama Zeno. Di balik perjalanan panjangnya melintasi pelabuhan dan samudra, tersimpan pelajaran berharga tentang bagaimana manusia dapat menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Dalam narasi ini kita akan mengupas bagaimana tragedi dan tantangan hidup bisa berubah menjadi titik balik untuk menemukan kebijaksanaan dan ketenangan batin, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai stoikisme. Pada zaman yang sangat lampau, tepatnya pada abad ketiga sebelum Masehi, Zeno adalah seorang pedagang yang memiliki segudang harta dan kemewahan. Kehidupan Zeno tampak sempurna, seolah-olah segala yang diinginkannya telah terpenuhi melalui hasil jerih payahnya berdagang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari dalam perjalanan melintasi lautan yang luas, kapal yang dinaikinya ditimpa badai dahsyat dan karam di tengah lautan. Dalam hitungan malam, semua kekayaan yang telah dikumpulkannya lenyap di telan ombak, meninggalkan Zeno dalam keadaan miskin dan hancur secara materi. Bayangkan betapa pedihnya perasaan ketika semua yang telah dibangun selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Sementara kebanyakan orang mungkin akan larut dalam kesedihan, kemarahan, bahkan putus asa, Zeno justru mulai merenungkan arti sesungguhnya dari kekayaan dan kebahagiaan. Di tengah kepedihan dan kekosongan yang ia rasakan, Zeno menemukan secercah harapan yang berasal dari sebuah pertanyaan mendasar. Apa artinya memiliki kekuatan sejati dalam diri? Pertanyaan itu menuntunnya untuk merenungi apakah sebenarnya kekayaan duniawi adalah penentu kebahagiaan, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan berarti dalam kehidupan ini. Pencarian akan jawaban tersebut membawa Zeno pada pertemuan dengan ajaran-ajaran filsafat yang telah ada sebelumnya, terutama pemikiran Sokrates yang menekankan pentingnya rasionalitas, introspeksi, dan pencarian kebenaran melalui logika. Di sebuah sudut Athena, Zeno menemukan sebuah buku yang tidak hanya membuka wawasannya, tetapi juga mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Dari sinilah ia mulai merintis pemikiran yang kelak dikenal sebagai stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan agar manusia belajar mengendalikan pikiran dan menerima kenyataan, meskipun segala sesuatu di luar kendali tetap berjalan tanpa ampun. Semangat mencari kebenaran dan kebijaksanaan membawa Zeno pada perjalanan yang jauh lebih dalam daripada sekadar mencari kekayaan material. Ia mendalami ajaran-ajaran para filsuf terdahulu, menyerap setiap pelajaran dengan penuh kerendahan hati. Dalam setiap pergolakan emosi dan kegagalan yang dialaminya, ia belajar bahwa penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan untuk mengenali batas antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Disinilah letak esensi stoikisme. Ketenangan batin berasal dari penerimaan terhadap kenyataan dan kemampuan untuk memfilter apa yang layak masuk ke dalam pikiran. Zeno pun mulai mengajar pemikiran ini kepada orang-orang di sekitarnya menggunakan sebuah bangunan sederhana dengan tiang-tiang megah dan teras luas di pusatnya. Tempat yang kemudian dikenal sebagai teras stoik atau dalam istilah Indonesia, filosofi teras. Di tempat itu, ia membagikan ajaran tentang bagaimana kehidupan seharusnya dijalani dengan logika, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Dalam perjalanan mengajarkan filsafatnya, Zeno menyadari bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya, asalkan mampu mengendalikan pikiran dan emosi. Ia percaya bahwa penderitaan dan kegelisahan muncul dari perlawanan terhadap alam, dari keinginan untuk menolak apa yang sudah terjadi. Sebaliknya, dengan menerima keadaan yang ada dan fokus pada apa yang bisa diubah, seseorang bisa mencapai ketenangan yang hakiki. Konsep inilah yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh banyak tokoh besar lainnya seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Masing-masing tokoh tersebut memberikan sentuhan unik terhadap ajaran stoikisme, menjadikannya sebuah panduan hidup yang relevan di segala zaman. Marcus Aurelius misalnya tidak hanya dikenal sebagai seorang kaisar Romawi yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang filsuf yang menuliskan renungan-renungan pribadinya dalam sebuah buku yang kini dikenal dengan judul Meditations. Di dalam jurnal tersebut, Markus menekankan bahwa kita memiliki kekuatan penuh atas pikiran kita sendiri, bukan terhadap peristiwa yang terjadi di luar. Ia mengajarkan bahwa dengan memfilter pikiran dan memilih untuk menerima hanya hal-hal yang membawa ketenangan, seseorang dapat menghadapi setiap badai kehidupan dengan kepala tegak.
Renungan-renungan Markus ini tidak hanya memberikan inspirasi bagi para pemimpin pada zamannya, tetapi juga terus menjadi sumber motivasi bagi banyak orang di era modern. Seiring berjalannya waktu, ajaran Stoik yang diusung oleh Marcus Aurelius telah menginspirasi banyak literatur modern seperti buku The Daily Stoic karya Ryan Holiday yang mengadaptasi prinsip-prinsip kuno tersebut untuk membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan terarah. Di sisi lain, Seneca, seorang negarawan dan penulis, menyampaikan ide-ide tentang bagaimana pikiran seringkali menjebak kita dalam penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Dalam surat-suratnya yang penuh dengan nasihat bijak, Seneca menekankan bahwa banyak kesengsaraan yang kita alami bukanlah akibat langsung dari peristiwa, melainkan dari imajinasi kita yang membesar-besarkan masalah. Ia mengajak kita untuk lebih banyak merenung, menghindari pemikiran negatif yang berlebihan, dan lebih fokus pada solusi daripada sekadar terjebak dalam keluhan. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima keadaan, menemukan hikmah di balik setiap kesulitan, dan selalu melangkah maju meskipun kondisi tidak mendukung. Tidak kalah menarik adalah kisah Epictetus yang dulunya adalah seorang budak yang harus menghadapi berbagai perlakuan kasar dan penderitaan yang luar biasa. Meski hidupnya penuh dengan keterbatasan, Epictetus tidak pernah membiarkan keadaan mengalahkannya. Sebaliknya, pengalaman pahit tersebut justru mendorongnya untuk menyelidiki hakikat kebebasan dan kekuatan batin. Ia mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah segala hal yang terjadi di sekitar, kita selalu memiliki pilihan untuk merespons dengan bijaksana. Ajarannya menekankan pentingnya disiplin diri dan pemahaman bahwa setiap cobaan adalah peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Seiring waktu, pemikiran Epictetus telah menginspirasi ribuan orang untuk menemukan kekuatan dalam keterbatasan dan mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kisah para filsuf ini tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya kendali atas pikiran, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapi dinamika kehidupan modern. Di era sekarang, ketika kita dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari tekanan pekerjaan, dinamika sosial, hingga perubahan teknologi yang begitu cepat, ajaran Stoikisme menawarkan solusi sederhana namun mendalam. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pemikir modern, kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di sekitar, namun kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Pernyataan ini sangat relevan ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya di luar jangkauan kendali kita, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau bahkan konflik batin yang datang dari dalam diri. Dengan mengingat ajaran Stoik, kita bisa belajar untuk lebih selektif dalam memilih pikiran dan emosi yang ingin kita biarkan mempengaruhi keseharian kita. Selain itu, Stoikisme juga mengajarkan pentingnya progres kecil setiap hari. Tidak perlu menunggu momen besar atau keajaiban untuk mengubah hidup. Yang terpenting adalah konsistensi dalam melakukan perbaikan diri. Bayangkan setiap langkah kecil, meskipun tampak sepele, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pencapaian yang lebih besar. Konsep ini juga didukung oleh literatur modern seperti Atomic Habits karya James Clear yang menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Dengan demikian, kita diajak untuk tidak terlalu membebani diri dengan ekspektasi yang tidak realistis, melainkan untuk lebih fokus pada setiap kemajuan yang kita capai, sekecil apapun itu. Di balik ajaran Stoikisme, tersimpan juga pesan tentang keberanian dan keadilan. Para filsuf Stoik percaya bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan menghadapi badai, tetapi juga tentang berani mengambil risiko untuk memperjuangkan apa yang benar. Keberanian di sini bukanlah tentang menghindari ketakutan, melainkan tentang menghadapinya dengan ketenangan dan logika. Ketika kita mampu menerima bahwa setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup, kita pun akan lebih mudah menemukan keseimbangan dalam diri. Dengan memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, kita belajar bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk mengasah karakter dan menumbuhkan rasa keadilan, baik dalam diri sendiri maupun terhadap orang lain. Di tengah dinamika kehidupan modern yang serba cepat, pesan dari Stoikisme menjadi semakin relevan. Dalam dunia yang dipenuhi oleh kebisingan, tekanan sosial, dan informasi yang berlimpah, kita seringkali kehilangan kendali atas pikiran kita. Kita cenderung terjebak dalam perasaan cemas, marah, atau bahkan putus asa hanya karena kita terus-menerus membiarkan hal-hal yang di luar kendali kita masuk ke dalam ruang batin.
Ajaran Stoik mengingatkan kita untuk selalu memilah mana yang penting dan mana yang sebaiknya kita abaikan. Dengan demikian, kita bisa menciptakan ruang untuk ketenangan dan refleksi diri yang pada akhirnya akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih bermakna dan terarah. Dalam perjalanan untuk menerapkan ajaran Stoikisme, penting juga bagi kita untuk selalu belajar dari contoh-contoh nyata. Banyak tokoh sukses dan inspiratif di era modern yang menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa ketenangan dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan adalah kunci untuk meraih kesuksesan, tidak hanya dalam karier, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Pesan ini seolah mengingatkan kita bahwa meskipun dunia terus berubah, nilai-nilai dasar tentang pengendalian diri dan penerimaan terhadap kenyataan tetap relevan dan mutlak. Setiap kegagalan, setiap tantangan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat merupakan bagian dari proses pembelajaran yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Tak hanya itu, Stoikisme juga mengajarkan pentingnya untuk selalu menghargai waktu. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki dan cara kita menggunakannya menentukan kualitas hidup kita. Alih-alih membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif atau terjebak dalam perasaan negatif, kita diajak untuk memanfaatkan setiap detik dengan bijaksana. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa hidup ini bukanlah tentang seberapa panjang usia yang kita jalani, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang ada untuk mewujudkan potensi dan mencapai tujuan. Dengan memahami nilai waktu, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa manfaat dan kebahagiaan, sehingga setiap hari menjadi investasi bagi masa depan yang lebih cerah. Akhirnya, kisah Zeno dan ajaran Stoikisme yang telah menginspirasi ribuan, bahkan jutaan orang selama ribuan tahun, merupakan bukti bahwa filosofi kuno bisa tetap relevan di era modern. Dari tragedi kehilangan harta hingga penemuan kekuatan batin yang tak tergoyahkan, perjalanan Zeno mengajarkan kita bahwa hidup penuh dengan liku-liku dan setiap tantangan adalah undangan untuk tumbuh. Kita diajak untuk tidak hanya melihat kesulitan sebagai musibah, tetapi sebagai pelajaran berharga yang akan membentuk karakter dan kekuatan dalam diri. Seiring kita menapaki jalan hidup dengan penuh kerendahan hati, kita belajar untuk menerima kenyataan, mengendalikan pikiran, dan menemukan kebahagiaan dalam prosesnya, meskipun dalam keterbatasan sekalipun. Dalam refleksi mendalam atas ajaran para filsuf seperti Marcus Aurelius Seneca dan Epictetus, kita dihadapkan pada fakta bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengumpulan harta atau kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk tetap tenang dan rasional di tengah badai kehidupan. Saat kita mampu mengendalikan pikiran dan memilih untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali, kita membuka jalan bagi transformasi pribadi yang tak terhingga. Seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang filsuf modern, kendalikan pikiranmu dan dunia akan menyesuaikan diri. Dengan demikian, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perbaikan diri merupakan fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Kita pun dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan terus membiarkan diri terhanyut oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ataukah kita akan bangkit, mengambil alih kendali atas pikiran, dan mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih positif. Jawaban atas pertanyaan ini tidak datang dengan mudah, namun melalui proses introspeksi dan ketekunan, kita dapat menemukan kekuatan untuk memilih dengan bijaksana. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna memang tidak selalu mulus, namun dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat mengubah setiap kegagalan menjadi pelajaran, setiap kejatuhan menjadi pijakan untuk bangkit, dan setiap kesulitan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan sejati. Sebagai penutup, saya mengajak kalian untuk merenungkan kembali perjalanan Zeno dan ajaran Stoikisme yang telah saya bagikan hari ini. Biarkan kisah ini menjadi cermin yang mengingatkan kita bahwa meskipun kehidupan seringkali menghadirkan badai dan tantangan, di balik setiap kesulitan terdapat kesempatan untuk menemukan kekuatan batin dan meraih kebijaksanaan. Ambillah pelajaran dari mereka yang telah berjalan sebelum kita, dari para filsuf besar yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menjalani hidup dengan penuh keberanian dan integritas. Dan ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali, untuk menyusun kembali pikiran, dan untuk menapaki jalan yang membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati.
Semoga narasi ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberi panduan praktis dalam menjalani kehidupan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang cepat, ajaran Stoik mengingatkan kita untuk selalu fokus pada apa yang ada dalam kendali, menghargai setiap momen, dan tidak membiarkan keadaan luar mengendalikan kebahagiaan batin kita. Mari kita jadikan setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, sebagai guru yang membawa kita pada pencerahan dan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.